Dalam 40 detik, kita set kerangka. 72 jam pertama krisis Nepal, PM mundur, korban jiwa puluhan, jam malam diberlakukan, dan nama pemimpin interim mulai mengerucut. Apa yang sebenarnya terjadi di jalanan Kathmandu? Bagaimana koordinasi digital anak muda mengubah ritme politik dan jalan keluar paling masuk akal agar kekerasan berhenti? Di akhir video, kita susun 3 skenario. Transisi cepat, transisi macet, atau spiral kekerasan plus indikator apa yang harus kita pantau 24-72 jam ke depan. Yuk mulai. Ini fakta yang diverifikasi. Dan skenario bila tensi naik atau turun dalam 40 detik. Kita set kerangka. Nepal memasuki 72 jam krusial. Perdana Menteri Kapanjang Sarma Oli mengundurkan diri. Korban jiwa dalam rangkaian protes anti korupsi telah dilaporkan menembus 51 orang. Jam malam atau curfew diberlakukan dengan militer di jalanan. Dan di belakang layar Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, didorong menjadi Perdana Menteri interim. Malam ini kita bedah timeline singkat apa yang sudah terjadi, lalu kita siapkan peta 3 skenario ke depan, transisi cepat, transisi macet, atau spiral kekerasan beserta indikator yang perlu dipantau publik 24-72 jam ke depan. Reuters fakta dulu, tanpa bumbu. Awal pekan ini, protes yang didominasi anak muda atau Gen Z meledak di Kathmandu dan berbagai kota. Dipicu akumulasi amarah soal korupsi dan diperparah oleh keputusan pemerintah memblokir puluhan platform media sosial, kebijakan yang kemudian dicabut setelah situasi memburuk. Eskalasi berubah menjadi kekerasan. Gedung parlemen diserbu dan dibakar sebagian. Simbol-simbol elit jadi sasaran, dan pada puncaknya Oli mundur. Di jam-jam berikutnya, tentara dan polisi mengamankan kompleks pemerintahan dan mengosongkan jalan. Sementara pemerintah memberlakukan pembatasan pergerakan untuk meredam bentrokan. Reuters sejak itu, angka korban terus direvisi. Reuters dan media internasional melaporkan kematian mencapai 51 per the 12th of September. Campuran dari demonstran, aparat, tahanan, dan warga lain dengan lebih dari 1.300 orang luka. Ini menjadikannya kerusuhan paling mematikan di Nepal dalam bertahun-tahun terakhir. Al Jazeera menambahkan bahwa militer efektif menguasai jalan di ibu kota dalam beberapa hari terakhir sembari memfasilitasi pembicaraan politik. Ingat, angka bergerak cepat. Kita pakai angka yang terverifikasi sampai saat ini, dan bila berubah, update terbaru akan ditaruh di pin komen. Reuters selalu kenapa Sushila Karki dalam pusaran rumor dan tarik uluran elit. Beberapa sumber politik menyebut Karki, mantan ketua MA, sebagai figur netral untuk kabinet sementara. (11-1 2 September, dukungan ke Karki mengeras, sementara angka korban direvisi ke 51. Toko-toko mulai buka terbatas, tetapi barikade dan blokade masih ada di beberapa ruas. Semua ini menggambarkan negara yang mencari rem darurat di jalan dan di meja negosiasi. Reuters, apa pelajaran cepat dari 72 jam pertama? Pertama, informasi adalah oksigen. Kita juga akan menggunakan istilah standar curfew de-escalation, off-ramp. Bukan untuk keren-kerenan, tapi karena di setiap krisis ada jalan keluar terhormat yang harus disiapkan, agar semua pihak bisa mundur tanpa kehilangan muka. Sebentar lagi di segmen 2. Kita turunkan peta itu menjadi 3 skenario 72 jam ke depan. Skenario A, transisi cepat, figur interim diterima luas, kurva kekerasan turun, mobilitas publik dipulihkan bertahap. Skenario B, transisi macet, legitimasi diperdebatkan, curfew berulang, ekonomi tekor, dan protes berpindah bentuk. Skenario C, spiral kekerasan, insiden baru memicu gelombang balasan. Angka korban naik dan intervensi lembaga internasional mulai dibahas. Untuk tiap skenario, kita tentukan indikator praktis yang bisa kamu pantau dari rumah. Pernyataan resmi harian, status curfew dan pembukaan layanan, serta sinyal pasar seperti arus wisata dan stabilitas harga. Tarik napas sejenak, Nepal bukan sekadar berita jauh. Ini cermin tentang bagaimana negara-negara menghadapi amarah generasi dan krisis
legitimasi. Di persimpangan antara keadilan dan ketertiban, keputusan yang benar seringkali bukan yang paling keras, tetapi yang paling konsisten. Sekarang kita turunkan peta jadi 3 skenario. Ingat 3 panel kontrol dari segmen sebelumnya: keamanan dan hukum, politik dan suksesi, ekonomi dan pelayanan publik. Pada masing-masing skenario, perhatikan indikator sederhana yang bisa kamu cek dari rumah. Ritme pernyataan resmi harian, status curfew jam berapa diperlunak atau diperketat, pembukaan pasar atau transportasi, dan nada pernyataan para tokoh apakah menenangkan atau justru memanaskan. Kita mulai. Skenario A, transisi cepat. Mesin politik menemukan titik temu. Nama pemimpin interim figur yang relatif netral dan diterima lintas kubu diumumkan secara formal bersama mandat singkat. Memulihkan ketertiban, menyiapkan peta jalan pemilu, menjaga layanan publik. Dalam 24 jam pertama, pernyataan resmi pemerintah konsisten, duka untuk korban, jaminan investigasi yang kredibel, dan komitmen proporsionalitas dalam penegakan hukum. Aparat mengurangi visibilitas senjata dan memindahkan pusat pengamanan dari jalan utama ke titik kritis saja, gedung pemerintahan. Infrastruktur vital agar warga sipil mulai kembali beraktivitas. Indikator yang kamu lihat jelas dan cepat. Curfew dipendekkan bertahap, misalnya dari 24 jam menjadi hanya malam hari. Angkutan umum dan pasar membuka jam terbatas, lalu memanjang. Rumah sakit melaporkan penurunan korban baru dari hari ke hari. Lini komando aparat mengumumkan push komunikasi humanis, pengeras suara yang mengarahkan warga pulang tanpa intimidasi pos bantuan medis, mobile untuk massa yang masih bertahan, dan jalur cepat bagi keluarga mencari informasi kerabat yang ditahan. Di meja politik, timeline transisi diumumkan 1-3 minggu untuk kabinet interim, tanggal pemilu sementara, dan rancangan aturan main yang menutup ruang abu-abu kriteria peserta, pengawasan, peran militer yang dibatasi. Tokoh-tokoh penting menyampaikan pidato konsiliasi, mengajak massa menahan diri, sembari membuka kanal keluhan formal. Media asing menangkap sinyal deeskalasi. Agen perjalanan mulai mengirim update bahwa penerbangan dan hotel kembali beroperasi dengan syarat keamanan tertentu. Dalam 48-72 jam, narasi global bergeser dari ledakan ke pemulihan. Jika grafik kekerasan turun, layanan publik naik, dan harga kebutuhan pokok stabil, kamu tahu skenario A sedang bekerja. Skenario B, transisi mesin. Di sini, kuncinya bukan kekerasan yang meledak, melainkan ketidakpastian yang berkepanjangan. Nama pemimpin interim diperdebatkan, pertemuan politik berulang tanpa pengumuman tegas, curfew dibuka, tutup seperti lampu hari ini longgar, besok ketat lagi karena pecah insiden sporadis. Aparat di lapangan lelah, mereka menjaga banyak titik sekaligus, sementara warga bingung membaca aturan yang berubah tiap jam. Beberapa layanan publik buka separuh hari, transportasi antar kota kembali tetapi dengan rute dipotong. Sekolah masih tutup menunggu kepastian. Pasar tradisional buka tutup, indikatornya terasa abu-abu. Pernyataan resmi tidak sinkron antar lembaga, ada tokoh yang menenangkan, ada yang melempar tuduhan baru. Penangkapan terfokus pada aktor yang dituduh provokator, tetapi koordinasi hukum lemah. Pernyataan akan diinvestigasi, tidak diikuti garis waktu atau lembaga penyidik yang kredibel. Di media sosial, rumor bercabang. Sebagian percaya transisi berjalan, sebagian merasa dikhianati. Ekonomi harian mulai merasakan gigitan pengusaha kecil menyusutkan jam kerja. Wisatawan menunda kedatangan. Harga logistik naik tipis karena rute memutar dan jam bongkar muat terbatas. Dalam 48-72 jam, skenario B nampak dari kurva korban yang tidak naik tajam, tetapi tak juga menyentuh nol. Penutupan jalan datang pergi, dan negosiasi politik berputar pada nama dan prosedur, bukan arah kebijakan. Ini bukan kiamat, tapi keletihan kolektif. Jika dibiarkan lebih lama, keletihan berubah menjadi sinisme. Modal sosial menipis, mempersulit transisi di minggu-minggu berikutnya. Skenario C, spiral kekerasan. Ini yang ingin semua pihak hindari. Sebuah insiden baru, kesalahan tembak gas air mata di area padat, serangan terhadap fasilitas publik, atau bentrokan tajam di luar ibu kota memicu gelombang balasan. Kurva korban naik, rumah sakit kewalahan. Curfew total kembali diberlakukan dan diperpanjang. Aparat mengadopsi postur tinggi, barikade lebih rapat, patroli lebih agresif, penangkapan massal. Di media, nada pidato berubah keras. Istilah ancaman negara atau tindakan subversif mendominasi. Ruang kompromi mengkerut. Indikatornya telanjang. Internet atau pesan instan kembali dibatasi. Wartawan kesulitan mengakses lokasi bentrokan. Tokoh masyarakat yang menyerukan damai terpecah, sebagian dibungkam massa sendiri, sebagian takut bicara. Di sektor ekonomi,
Panic withdrawal bisa terjadi lokal, orang menimbun uang tunai, wisata drop ke titik beku, dan pemasok menahan stok karena takut distribusi gagal. Mulai terdengar seruan internasional untuk mediasi independen. Bagian dari elit mendorong Komisi Kebenaran tambah jalur hukum darurat. Dalam 48 Jam, spiral akan memperlihatkan pola copycat kekerasan menyebar dari ibu kota ke kota-kota satelit. Layanan dasar renggang, ambulans terhambat, sekolah rusak, dan ketakutan menggantikan kemarahan rasional. Inilah momen ketika off-ramp harus diciptakan segera. Jalur berhenti tembak, koridor kemanusiaan, pengumuman moratorium penangkapan untuk pelanggaran ringan, dan jeda 24-48 jam guna membuka kanal negosiasi. Bagaimana publik bisa membaca kita sedang berada di skenario yang mana? Gunakan 4 termometer sederhana. Pertama, frekuensi bentrokan harian. Apakah jumlah dan intensitasnya menurun A, stagnan B, atau melebar C? Kedua, status curfew dan mobilitas. Apakah jam pembatasan dipangkas dan transportasi publik bertambah A, atau berubah-ubah tanpa pola B, atau diperketat luas C? Ketiga, koherensi komunikasi resmi. Apakah ada satu juru bicara dengan detail operasional dan tenggat A, banyak suara yang saling susul B, atau narasi keselamatan digantikan narasi ancaman C? Keempat, fungsi ekonomi sehari-hari, toko, pasar, bank, dan layanan kesehatan. Apakah stabil naik A, tersendat B, atau terhenti C? Sekarang, mari bicara aksi yang bisa dikerjakan 72 jam ke depan tanpa menunggu mukjizat politik. Dalam skenario A, pemerintah segera membentuk unit verifikasi korban transparan, melibatkan profesi medis dan hukum, mengumumkan hotline resmi keluarga, dan memulihkan layanan kota secara bertahap, angkutan, sampah, listrik, air dengan jadwal yang bisa diverifikasi publik. Dalam skenario B, pemerintah perlu mengunci kalender. Kapan nama interim final? Kapan draft peraturan transisi dirilis? Kapan konsultasi publik dilakukan? Sambil membatasi ekspresi kekuatan aparat agar tidak memicu skenario C. Dalam skenario C, koridor kemanusiaan harus muncul duluan. Jalur ambulan aman, masjid kuil gereja dibuka sebagai pos hangat dan pos olahraga, dan perjanjian tak tertulis bahwa dinding fasilitas kesehatan adalah garis merah. Apa peran masyarakat sipil dan warga biasa? Di skenario A, dorong akuntabilitas, dokumentasikan proses, catat janji tenggat, dan jaga disiplin damai. Demo damai yang memaksa politik menepati jadwal, bukan memancing insiden. Di skenario B, tekan transparansi, minta draft aturan, minta kalender, minta publikasi data korban. Tanpa itu, kelelahan berubah jadi marah. Di skenario C, selamatkan nyawa dulu. Bantu informasi jalur aman, stok obat dasar, dan bantuan psikologis sederhana. Ingat, human security selalu lebih dulu daripada manuver simbolik. Akhir dari segmen ini sederhana, namun tegas. Krisis politik bukan teka-teki moral semata. Ia juga permainan logistik, ritme pengumuman, panjang curfew, jam buka pasar, warna sirena ambulans, semuanya variabel yang bisa diatur. Ketika variabel-variabel itu bergerak ke arah ketertiban yang empatik, skenario A menang. Ketika variabel-variabel itu dibiarkan liar, skenario B menyeret kita dalam kabut. Ketika variabel-variabel itu dikunci keras tanpa ruang bernafas, skenario C menarik rem darurat dengan biaya yang mahal. Di segmen 3 kita akan masuk ke off-ramp jalan keluar terhormat yang memungkinkan semua pihak mundur setapak tanpa kehilangan muka. Plus checklist 12 langkah untuk 72 jam berikutnya. Dari komunikasi publik, keamanan humanis, sampai pemulihan layanan dan peta jalan pemilu. Karena krisis paling berbahaya bukan yang paling panas, melainkan yang paling lama, dan itu hanya bisa diakhiri oleh proses yang jelas. Sekarang kita bicara jalan keluar. Krisis yang baik bukan yang membuat satu pihak menang telak, melainkan yang mengakhiri kekerasan tanpa mengunci masa depan. Off-ramp artinya menyediakan tangga turun bagi semua pihak, pemerintah, aparat, dan demonstran. Tangga yang kokoh disusun dari 3 balok legitimasi sementara, keamanan yang humanis, dan peta jalan yang bisa diaudit publik. Pertama, legitimasi sementara. Figur Perdana Menteri interim siapapun akhirnya harus datang dengan mandat sempit dan tenggat jelas. Sempit artinya 3 tugas saja: memulihkan ketertiban, memulihkan layanan publik, dan menyiapkan pemilu. Tenggat jelas artinya kalender. Berapa hari untuk menyusun kabinet kecil? Kapan aturan transisi dirilis? Dan kapan tanggal pemilu diumumkan? Bukan janji umum, tapi tanggal di kalender. Kedua, keamanan yang humanis. Aparat perlu bergeser postur dari menghadang menjadi mengatur. Itu berarti jalur demonstrasi yang dinegosiasikan, zona bebas bentrokan di sekitar rumah sakit, sekolah,
dan pasar, serta hotline deconfliction antara komandan lapangan dan lason sipil agar salah paham bisa diselesaikan dalam hitungan menit, bukan berjam-jam di media sosial. Di lapangan yang dipamerkan bukan kekuatan, melainkan prosedur, identitas jelas, kamera aktif, dan aturan penggunaan kekuatan yang dipublikasikan. Ketiga, peta jalan yang bisa diaudit. Negara mengumumkan dashboard harian grafik korban, status curfew, jam buka layanan, dan progres aturan pemilu. Dashboard itu bukan propaganda. Ia dokumen kerja. Ketika publik bisa melihat angka bergerak ke arah yang benar, korban turun, jam curfew memendek, layanan bertambah, kepercayaan pulih setengahnya. Dari 3 balok itu, kita turunkan menjadi checklist 12 langkah yang realistis untuk 72 jam ke depan. 0-12 jam. Meredakan panas satu suara. Tunjuk juru bicara tunggal lintas lembaga dengan 3 jadwal update tetap pagi, sore, malam. Semua kementerian merujuk ke sini. Daftar korban dan tahanan, publikasi angka resmi nama atau umur jika memungkinkan, tambah jalur verifikasi keluarga. Rumah sakit memasang meja informasi yang dijaga petugas. Garis merah kemanusiaan. Putuskan bersama bahwa rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah adalah zona steril. Tidak ada gas air mata. Tidak ada penangkapan di halaman. Ambulans selalu prioritas. Hotline deconfliction. Nomor telepon komandan lapangan. Liaison sipil. Plus petunjuk kanal cepat VHF atau WhatsApp bisnis untuk menepis rumor dan menata jalur demo dalam menit. 12-24 jam. Mengunci transisi 5 nama interim tambah mandat sempit. Umumkan figur dan 3 tugas inti. Rilis timeline pekan pertama, susun kabinet kecil, rancang aturan pemilu, audit layanan publik, 6 kurva kekerasan turun, keluarkan instruksi tertulis penggunaan kekuatan, wajib penanda identitas pada aparat, dan body cam atau rekam pada operasi di titik rawan. 7 skema keadilan cepat. Bentuk tim verifikasi independen medis hukum hak asasi untuk audit insiden. Prioritaskan pembebasan pelanggaran ringan pelajar, first offender dengan kewajiban lapor. 8 layanan publik minimal, umumkan jam angkutan umum, pasar, perbankan, dan sampah. Lebih baik pendek tetapi pasti daripada panjang tapi berubah-ubah. 24-48 jam, memulihkan harian 9. Curfew bertahap. Jadwal pemendekan yang bisa ditebak. Misalnya hanya 22,0 kurang 05,0. Kalau grafik tenang, kurangi lagi. 10 peta demo aman. Sediakan rute atau area untuk penyampaian pendapat, ada air, toilet, dan pos medis agar energi protes ditata, bukan ditekan lalu meledak. 11 ekonomi mikro. Beri keringanan biaya izin atau retribusi untuk pedagang kecil 2-4 minggu. Buka akses mikro grant atau moratorium cicilan mikro bagi wilayah paling terdampak. 12 draft aturan pemilu. Rilis kerangka pertama, pengawasan, pendanaan, keikutsertaan, tambah periode komentar publik. Singkat, tunjuk tim penyusun yang terbuka identitasnya. Kalau 12 langkah ini berjalan, kamu akan melihat tanda-tanda off-roam bekerja. Sirene ambulans berkurang, toko menyalakan lampu lebih lama. Berita bergeser dari bentrokan ke jadwal, dan bahasa para tokoh berubah dari emosi ke angka. Di titik itu, krisis masih ada, tetapi menjadi terkelola. Sekarang, mari kita jelaskan apa yang bisa kamu pantau di rumah untuk menilai progres tanpa perlu akses khusus. Pertama, ritme pengumuman. Adakah update 3 kali sehari dengan data yang konsisten? Kedua, peta curfew, apakah jamnya semakin pendek dan wilayahnya mengecil? Ketiga, fungsi layanan, angkot, pasar, bank, dan sekolah, apakah jamnya bertambah, bukan menyusut? Keempat, bahasa resmi, apakah kata kuncinya penyelidikan, tenggat, prosedur, bukan semata label musuh? Bila 4 indikator ini bergerak ke arah yang benar selama 2-3 hari, kita sedang berjalan di jalur pemulihan. Tapi bila sebaliknya pengumuman acak curfew melebar, layanan mengecil, dan bahasa semakin keras, jangan menormalisasi. Itu sinyal kita merosot ke skenario macet atau spiral. Pada tahap itu, masyarakat sipil perlu bersuara untuk mengembalikan fokus dari saling tuduh ke peta jalan, kalender, aturan, dan akuntabilitas. Kita tutup dengan inti yang sederhana. Transisi yang baik bukan tentang siapa yang paling keras, tetapi siapa yang paling presisi. Ketika negara mengubah amarah menjadi aturan main yang jelas, dan ketika warga menjaga disiplin damai sambil mengawasi tenggat, krisis berhenti menjadi perang urat saraf dan berubah menjadi pekerjaan administrasi membosankan, tapi menyelamatkan nyawa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tulis pendapatmu di komentar. Indikator apa yang paling kamu pantau dari rumah status curfew? Layanan publik atau langkah hukum? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Di fakta dan skenario, kita percaya
Jalan keluar selalu ada selama kita mau mengukur dan menagih tenggatnya.